wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam channel Kutuban, kumpulan tutorial buat Anda. Baiklah, di tutorial yang ke-14 ini saya akan berbagi tentang dampak sosial TIK ya, untuk materi kelas 7 semester 2. Jadi di dalam pembelajaran kelas 7 khususnya materi informatika ya, mapel informatika kelas 7 semester 2 itu materinya ada yang berjudul dampak sosial TIK. Baiklah, di dalam materi ini dampak sosial TIK kita akan belajar tentang apa saja. Baiklah, berikut ini materinya. Penggunaan media online untuk membuat proposal. Ya, jadi apa saja media online itu untuk membuat proposal? Di sini ada pengertian Google Drive, ya, pengertian Google Drive. Kemudian ada fungsi Google Drive, ada manfaat menggunakan Google Drive, kemudian membuat formulir dengan Google Drive. Ya, langsung saja. Apa itu pengertian Google Drive? Google Drive adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh Google dan merupakan layanan untuk menyimpan dokumen atau file secara gratis maupun berbayar, tergantung pada jumlah kapasitas penyimpanan itu. Kapasitas yang tersedia dalam Google Drive yang biasa diakses secara gratis adalah 15 GB dan bisa ditambah jika menggunakan layanan yang berbayar. Bahkan sekarang ini ada tuh dari pemerintah, yaitu dari akunnya belajar.id ya, guru-guru dapat ya, guru-guru dapat. Jadi kalau misalnya alamatnya jadi seperti ini, misalnya nama gurunya budi@guru.smp.belajar.id. Nah, ya, itu yang dari pemerintah itu ya, tanpa batas penyimpanan. Kalau misalnya yang menggunakan misalnya budi@gmail.com yang gratis ya, itu biasanya jumlah kapasitasnya maksimalnya 15 GB, itu yang gratis ya. Kemudian tidak hanya dapat menyimpan file ya, Google Drive juga terhubung dengan fitur Google lainnya seperti ada Gmail, Google Search, dan lain sebagainya, sehingga ini bisa lebih memudahkan user atau pengguna untuk mengakses file dan data yang dimiliki. Baiklah, langsung saja. Fungsi Google Drive ya. Fungsi Google Drive ini buat apa? Fungsi Google Drive yaitu untuk menyimpan data ya. Jadi fungsi utama dari Google Drive yang paling menonjol adalah untuk menyimpan file atau dokumen, dan pengguna bisa mengaksesnya di mana saja, baik di rumah maupun di kantor, tentu dengan terhubung pada koneksi internet. Ya, kemudian Google Drive bisa diakses melalui drive.google.com dan menyediakan 15 GB kapasitas untuk keperluan kalian, dan bisa diperbesar dengan ya, kalau kita berbayar per bulannya. Kalau yang gratis 15 GB. Kemudian data yang disimpan dalam Google Drive adalah data yang dibuat melalui menu Google Drive itu sendiri, maupun data yang dibuat dengan menggunakan aplikasi lain di luar Google Drive. Kemudian yang kedua membuat dan mengedit dokumen. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan, Google Drive juga memungkinkan pengguna atau user untuk membuat lembar kerja
ya, sheet baru, dan juga mengedit data yang diakses atau dibuat dari aplikasi lainnya. Google Drive memiliki menu untuk membuat slide presentasi, ya, kemudian Google Docs, ya, dan seperti fitur-fitur Google yang lainnya, Gmail, Google Browser, ya, dan lainnya. Video dan foto yang tersimpan dalam Google Drive akan secara otomatis tersimpan dalam Google Plus, dan data yang dibuat dalam Google Drive juga tersimpan secara otomatis tanpa harus menyimpannya secara manual. Ya, jadi fungsi Google Drive: satu, menyimpan data; dua, membuat dan mengedit dokumen. Ini dokumennya ada dokumen seperti model kayak Excel, ya, Google Sheet, kemudian seperti dokumen seperti Word gitu, ada namanya Google Doc, ya, kemudian untuk presentasi, ya, kemudian mengakses fitur Google lainnya juga bisa digunakan. Nah, itulah fungsi dari Google Drive. Ya, selanjutnya manfaat Google Drive. Apa manfaat Google Drive? Ya, nah di sini manfaat Google Drive, ya, ada 6. Ya, satu yaitu Google Drive bisa mengirim file dengan ukuran yang cukup besar dengan kapasitas penyimpanan maksimal 15 GB. Ya, kemudian Google Drive juga memungkinkan pengguna untuk men-share atau berbagi foto, video, dan dokumen dengan orang lain yang tersimpan dalam kontak. B, yaitu data yang tersimpan dalam Google Drive bisa diakses dimanapun menggunakan komputer yang berbeda, ya, menggunakan komputer yang berbeda karena file telah tersedia dalam web. Jadi tidak perlu repot-repot menyimpan data dalam USB, ya, dan menggunakannya pada saat presentasi. Seperti itu. Kemudian Google Drive bisa diakses melalui smartphone, ya, dari HP. Yang penting smartphone atau HP-nya tersebut ada koneksi internetnya, ya. Kemudian Google Drive tersinkronisasi dengan web browser sehingga pengguna bisa mencari atau melakukan searching pada fitur Google Drive. Kemudian yang E, berbagai macam format file dapat dibuka dan diakses dengan menggunakan Google Drive, termasuk file Adobe Photoshop, PSD, atau Adobe Illustrator, dan tipe lainnya. Kemudian Google Drive memiliki fitur OCR atau Optical Character Recognition yang merupakan suatu fitur yang bisa mengenali kata atau ekspresi yang tersimpan dalam file yang scan dan disimpan dalam Google Drive. Ya, baiklah. Kemudian membuat formulir dengan Google Drive, ya. Membuat formulir dengan Google Drive, ya, seperti apa? Ya, kalian tinggal membuka alamat ini, ya, http://drive.google.com, login, klik baru, klik Google formulir, kemudian klik Graphic Template, ya. Oke, baiklah, materi untuk bagian 1 sampai sini dulu. Nanti akan lanjut, ya, ke part yang kedua. Ini part 1, ya, nanti akan berlanjut ke part yang bagian 2. Baiklah, sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.